Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Raharjo selaku dosen pengampu mata kuliah Pancasila. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil makalah PPT kami yang berjudul Pancasila sebagai Pendidikan Moral dan Karakter. Perkenalkan, saya Anggi Naftania Hashim dari kelompok 1. Jadi kelompok 1 memiliki 11 anggota yang terdiri dari Anggi Naftania Hashim, Septriana Putri, Lulu Amelia, Karisma Dewi, Putri Suci, Intan Retno, Fatmawati, Prima Suci, Verliana, Melina, dan Yesi. Definisi pendidikan moral dan karakter. Moral adalah pengakuan seseorang terhadap hal baik atau buruk, sedangkan karakter adalah kebiasaan seseorang yang langsung didrive oleh otak. Pendidikan moral dapat diartikan dengan pendidikan watak yang bertujuan agar setiap orang dapat memberikan keputusan dengan baik dan benar. Pendidikan karakter dapat dimaknai sebagai pendidikan nilai atau pendidikan budi pekerti. Jadi pendidikan karakter itu memiliki makna yang lebih tinggi daripada pendidikan moral. Kenapa? Karena bukan sekedar mengajarkan mana yang benar dan mana yang salah, tapi lebih dari itu, pendidikan karakter itu menanamkan kebiasaan atau habituation tentang yang baik sehingga seseorang menjadi paham, mampu merasakan, dan mampu melakukan yang baik. Walaupun secara substansial, keduanya tidak memiliki perbedaan yang prinsipal. Yang kedua, pendidikan karakter atau karakter education sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral. Yang ketiga, pada dasarnya tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Selain mempunyai tujuan utama pendidikan karakter, tetapi memiliki juga nilai-nilai pembentuk karakter, yaitu ada kejujuran, sikap toleransi, disiplin, cinta tanah air, dan cinta damai. Jadi dapat disimpulkan bahwa pendidikan karakter dan pendidikan moral itu merupakan upaya-upaya yang dirancang dan dilaksanakan secara sistematis untuk membantu seseorang memahami nilai perilaku manusia yang terwujud dalam pikiran, sikap, perkataan, dan perbuatan yang berdasarkan norma-norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada quotes dari Najwa Shihab, yaitu hanya pendidikan yang bisa menyelamatkan masa depan. Tanpa pendidikan Indonesia tak mungkin bertahan. Selanjutnya ada penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pendidikan moral dan karakter. Jadi untuk membentuk suatu generasi bangsa yang bermoral dan berkualitas, tentunya memerlukan beberapa proses dalam penciptaannya. Salah satunya dengan membekali mereka dengan nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila. Kenapa pakai Pancasila? Karena Pancasila itu merupakan dasar negara dan pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupan. Selain itu, mempunyai 5 penerapan nilai Pancasila dalam kehidupan, yaitu 1. Memiliki rasa sikap toleransi terhadap antar umat yang memiliki perbedaan keyakinan, jadi kita tidak boleh saling mengejek dan sebagainya. Yang kedua, memiliki rasa cinta kepada setiap manusia dan tidak membeda-bedakan. Yang ketiga, memiliki daya disiplin dan kepatuhan tinggi kepada aturan dan hukum formal. Yang keempat, memiliki sifat yang suka bermusyawarah untuk mufakat. Dan yang terakhir, memiliki sikap adil terhadap sesama. Upaya revitalisasi nilai-nilai Pancasila sebagai penguatan karakter bangsa, yaitu menurut Frans Magnesuseno itu menyatakan bahwa kita mempunyai etika nasional yang dirumuskan dalam Pancasila. Dia merumuskan 5 pedoman yang mudah dimengerti oleh masyarakat. Yang pertama, tak boleh ada tekanan, ancaman, atau paksaan dalam hal agama. Dalam situasi apapun kita bertindak secara beradab. Kemudian kita maju dan kita maju bersama. Kemudian mari kita sukseskan demokrasi kita. Dan terakhir, mari kita dahulukan yang miskin dan lemah agar dapat hidup secara manusiawi. Kemudian ada etika dan moral dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebagai etika khusus, etika dan moral berbangsa itu merupakan kontekstualisasi aturan moral umum dalam situasi konkret. Jadi moral dalam bahasa Latin itu adalah moralitas, yaitu istilah manusia menyebut ke manusia atau ke orang lain yang memiliki tindakan yang positif. Tetapi manusia yang tidak memiliki moral itu disebut amoral. Artinya dia tidak memoral dan tidak memiliki hal yang positif di mata manusia lainnya. Sehingga moral itu adalah hal mutlak yang harus dimiliki oleh manusia. Kemudian ada faktor mendasar yang mempengaruhi menurunnya moral. Faktor pertama adalah faktor internal, yaitu faktor yang berasal dari dalam. Salah satu contohnya, banyak masyarakat Indonesia yang susah sekali untuk mengimplementasikan manusia yang memiliki moral yang baik. Ada juga faktor utama penyebab efektifnya, yaitu pembelajaran serta pendidikan yang tidak diajarkan untuk berpikir secara kritis atau juga disebut dengan HOTS. Jadi mereka tuh hanya datang sebagai pendengar saja, tidak terlatih untuk bersikap kritis. Jadi HOTS itu adalah High Order Thinking Skill, yang dimana artinya adalah kemampuan berpikir yang mencakup pemikiran kritis, logis, efektif, relektif, metakognitif, dan kreatif. Faktor kedua adalah faktor eksternal, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Biasanya akan berdampak kepada
attitude atau pergaulan-pergaulannya. Kemudian ada definisi Pancasila, yaitu secara etimologis. Secara etimologis yaitu istilah Pancasila dari bahasa Sanskerta dari India. Bahasa rakyat biasa adalah bahasa Prasekerta. Dalam bahasa Jawa diartikan susila yang memiliki hubungan moralitas. Secara etimologis, kata Pancasila yang dimaksud ialah dasar yang memiliki 5 unsur atau 5 aturan tingkah laku yang penting. Ajaran Pancasila menurut Buddha adalah merupakan 5 aturan larangan atau 5 moral principles yang harus ditaati atau dilaksanakan oleh para penganutnya. Kemudian yang kedua, secara historis, perumusan Pancasila diawali ketika sidang BPUPKI pertama Dr. Rajiman Widyodiningrat mengajukan suatu masalah yaitu tentang suatu rumusan dasar negara Indonesia yang akan dibentuk. Pada tanggal 1 Juni 1945, dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon perumusan dasar negara Indonesia dengan istilah Pancasila yang artinya 5. Yang terakhir ada secara terminologis, yaitu Pancasila berhasil diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus 1945 yang telah berhasil melahirkan negara Republik Indonesia dan berhasil disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 dengan Undang-Undang 1945. Kemudian ada landasan pendidikan Pancasila, yaitu pendidikan Pancasila itu ada 4, yaitu 1. Landasan historis, yaitu berdasarkan landasan historis, Pancasila dirumuskan serta memiliki suatu tujuan yang digunakan sebagai dasar negara Indonesia. Proses perumusannya tersebut juga diambil dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat. Yang kedua, landasan kultural, yaitu secara kultural, unsur-unsur Pancasila itu terdapat dalam adat istiadat, tulisan, bahasa, slogan, dan kebudayaan dalam negara Indonesia secara umum. Yang ketiga, landasan yuridis, yaitu merupakan landasan yang berdasar atas aturan yang dibawa setelah melalui perundingan dan permusyawaraan. Yang terakhir adalah landasan filosofis, yaitu bersumber dari adanya pandangan-pandangan di dalam filsafat pendidikan menyangkut keyakinan terhadap hakikat manusia, keyakinan mengenai adanya sumber nilai, hakikat pengetahuan, dan mengenai kehidupan yang lebih baik dijalankan. Kemudian yang terakhir ada kesimpulan, yaitu secara umum Pancasila disebut sebagai dasar negara Indonesia, sebagai sumber ideologis bangsa Indonesia dan pandangan hidup bangsa dalam menjalankan kehidupannya, memaknai dan mengamalkan seluruh nilai-nilai yang terdapat dalam Pancasila, karena nilai-nilai itu menjadi fondasi dan benteng bagi setiap orang dan terhindar dari pengaruh yang menyimpang. Jadi itu dia hasil PPT kami. Mohon maaf kalau ada kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.